touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya dari kelas A1 Hukum dengan nama M. Aldafi Pasya Mukhtar dan NIM 25150022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perjanjian 2, dan materi pertama yang akan saya bawakan dan saya jelaskan adalah somasi. Baik teman-teman, silahkan disimak videonya. Pada materi somasi, yang pertama pengertian somasi. Somasi itu sendiri adalah peringatan atau teguran diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawab mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan tujuan somasi itu sendiri adalah memberikan kesempatan bagi mereka yang lalai dalam membayar atau memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi prestasinya sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui proses peradilan. Dasar hukum somasi terdapat pada pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya menyatakan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberikan surat perintah atau akta sejenis yang menyatakan bahwa ia telah ditegur untuk memenuhi kewajibannya. Somasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberikan peringatan kepada pihak yang lalai, yang kedua menegaskan bahwa telah terjadinya pelanggaran perjanjian, yang ketiga memberikan kesempatan terakhir untuk memenuhi kewajiban bagi pihak-pihak yang lalai, yang keempat menjadi bukti bahwa kreditur telah bertikad baik sebelum menempuh jalur hukum, yang kelima menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi atau mengajukan gugatan. Selanjutnya, syarat-syarat somasi itu sendiri agar dapat berfungsi dengan baik ada beberapa, yaitu yang pertama ditunjukkan kepada pihak yang dianggap lalai, yang kedua menjelaskan kewajiban yang belum dipenuhi, menyebutkan tuntutan yang harus dilaksanakan, memberikan batas waktu yang wajar untuk memenuhi kewajiban, dan disampaikan dengan cara yang dapat dibuktikan, misalnya melalui surat tertulis. Dan bentuk-bentuk somasi itu sendiri terdapat dua bentuk, teman-teman. Yang pertama itu ada bentuk lisan. Bentuk lisan itu disampaikan secara langsung melalui percakapan atau teguran yang bersifat tatap muka, teman-teman. Yang kedua, somasi tertulis. Somasi tertulis tersebut adalah disampaikan melalui surat resmi, email, atau kuasa hukum, dan jenis-jenis surat lainnya. Dan bentuk ini sering lebih digunakan supaya dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sesuatu proses hukum. Dan akibat hukum somasi itu sendiri, apabila setelah diberikan somasi debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka ada beberapa akibatnya, yaitu debitur dapat dinyatakan lalai atau wanis prestasi. Yang kedua, kreditur berhak menuntut ganti rugi. Yang ketiga, kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian. Yang keempat, kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Yang kelima, somasi dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya dapat memberikan contoh atau gambaran kasusnya, yaitu seperti ini. Si A meminjamkan uang sebesar 10 juta kepada si B dengan jangka waktu pengembalian 6 bulan. Setelah jatuh tempo, si B tidak mengembalikan uang tersebut. Si A kemudian mengirimkan surat somasi yang berisi permintaan agar si B melunasi hutangnya dalam waktu 7 hari. Namun si B itu sendiri tetap tidak membayar. Kondisi tersebut, si A dapat mengajukan gugatan karena sebelumnya telah memberikan somasi kepada, lalu ini dapat dijadikan bukti kepada si A jika si A ingin memproses masalah ini kepada pihak hukum, teman-teman. Nah, dari beberapa materi yang sudah dijelaskan mengenai somasi dan sudah diberikan contoh, dapat kita simpulkan bahwa somasi merupakan peringatan resmi yang diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dan somasi berfungsi sebagai kesempatan terakhir bagi pihak yang lalai untuk melaksanakan prestasinya serta menjadi dasar hukum sebelum dilakukan gugatan. Dan apabila somasi tidak dilakukan atau didengarkan, pihak yang dirugikan dapat menempuh hukum untuk memperoleh hak-hak. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana yang telah disepakati. Karena perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, maka pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum. Ada bentuk-bentuk wan prestasi, yaitu yang pertama tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Contohnya debitur tidak membayar utang yang telah jatuh tempo. Dan yang kedua melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana pastinya. Contohnya penjual menyerahkan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan perjanjian. Dan yang ketiga melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Contohnya kontraktor menyelesaikan bangunan melewati batas waktu yang disepakati. Dan yang keempat melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Contohnya penyewa mengalihkan rumah sewaan kepada pihak padahal dilarang dalam kontrak. Akibat hukum wan prestasi yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut yang pertama pemenuhan perjanjian, yang kedua ganti rugi atas kerugian yang dialami, yang ketiga pembatalan atau pemutusan perjanjian, yang keempat pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, yang kelima pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Contoh kasusnya yaitu seperti si A membeli sepeda motor dari si B. Dalam perjanjian disepakati bahwa motor akan diserahkan dalam waktu 7 hari setelah pembayaran dilakukan. Nah, si A telah membayar lunas, tetapi B tidak menyerahkan motor sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam kasus ini, B telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa wan prestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban dalam satu perjanjian oleh satu pihak. Wan prestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan tetapi tidak sesuai, terlambat melaksanakan, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Lalu, apa hubungan antara somasi dan wan prestasi? Wan prestasi adalah pelanggaran terhadap perjanjian. Somasi adalah peringatan yang diberikan kepada pihak yang melakukan atau diduga melakukan wan prestasi itu sendiri. Dalam banyak kasus, somasi menjadi langkah awal sebelum gugatan wan prestasi diajukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perjanjian 2, yaitu mengenai somasi dan wan prestasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.